Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel tutorial IDN. Oke, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan tutorial dasar Microsoft Excel, dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai pivot table. Baik, apa itu pivot table? Pivot table sendiri merupakan fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel yang berguna untuk summarize data. Dan summarize datanya sendiri dapat dilakukan kustomisasi lebih lanjut. Misalnya teman-teman ingin mencari jumlahan ataupun rata-rata dari suatu variabel, kita dapat melakukan summarize data itu secara langsung gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh. Dan sebelum mungkin masuk ke pivot table-nya langsung, saya akan mencoba gitu ya melakukan suatu summarize data yang dimana hal ini memotivasi juga untuk lebih disarankan memakai pivot table. Oke, silahkan disimak. Yang pertama itu kita akan mencoba mensummarize data-data salesperson. Berapa sih jumlah penjualan yang telah mereka lakukan selama di perusahaan ini? Yang dimaksud jumlah penjualan itu totalnya ya. Total dari penjualan itu mereka menghasilkan berapa dolar gitu. Oke, nah mungkin dari sini kita bisa mencoba filter ya. Nah ini terpaksa harus satu-satu mungkin. Misalnya kita coba dari salesperson 1. Kita lihat dia beliau ya telah menjual berapa gitu ya. Oke. Nah, terus kita pilih range total cost milik salesperson 1. Ini sudah salesperson 1 semua ya. Jadi kita tinggal klik selnya terus Ctrl Shift arrow bawah. Tuh. Nah, terus lihat di bawah ini muncul summarize datanya. Nah, ini muncul rata-rata jumlah. Jadi jumlah penjualannya salesperson itu sebanyak 71 kali ya. Dan jumlah total uang yang dihasilkan gitu ya dari penjualan itu sebanyak 200.9.208,76 dolar. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan summary data ini kepada tiap-tiap salesperson, ini akan memakan waktu lama dengan menggunakan metode ini. Nah, oleh karena itu, kita akan coba menggunakan pivot table gitu, agar kita dapat mensummarize data dengan lebih cepat. Oke, kita kembali ke atas. Oke, kita pilih. Oh ya, sebelum itu kita ini di select all dulu, biar tabelnya jadi normal kembali. Nah, terus pada bagian menu insert kita pilih pivot table. Oke, nah ini datanya sudah terpilih ya secara otomatis. Nanti kalau tidak, silakan nanti masukkan di sini untuk range datanya. Oke, nah terus kita pilih new worksheet karena saya sendiri ingin menampilkan pivot table-nya di sheet yang baru. Ini kita masih di sheet raw data. Ya, untuk ini data mentahannya. Oke, kita tinggal klik OK. Nah, kita sudah masuk ke sheet yang baru, yaitu pivot table data yang tadi ya. Nah, di sini terdapat list-list dari kolom pada tabel yang tadi, itu yang tabel furniture sales. Dan oh yes, mungkin saya coba jelaskan dulu. Tabel ini itu merupakan data-data penjualan dari tiap-tiap sales. Misalnya salesperson 12 ya. Nah, ini pada row pertama itu apa sih yang bisa kita dapatkan dari sini? Nah, bahwa salesperson 12 itu menjual produk kursi chair di bagian region Northeast. Customernya sendiri itu hometown. Mungkin ini seperti nama perusahaan ya. Terus ini ada tanggalnya dan ada harga barangnya. Itu ini harga barang chair ya. Nah, terus yang dijualnya itu sebanyak 9 item gitu. Nah, berarti total cost-nya itu 9 kali 340,95. Nah, salesperson 12 sendiri itu menjual tidak hanya sekali ya. Kita coba lihat. Beberapa kali. Mungkin ya berapa puluh kali ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke pivot table. Nah, di sini nah ini ada juga bagian rows, values, columns, dan filters. Oke, kita langsung praktek saja ya.
biar tahu gitu langsung ini untuk apa, dan untuk apa. Oke, tadi kita ingin men-summarize data salesperson dan kita ingin melakukan proses summarize data itu terhadap langsung semuanya gitu ya. Semua tiap-tiap salesperson. Oke, pertama kita tinggal bawa ini kolom salespersonnya itu ke bagian row gitu. Nah, munculkan ini salesperson 1, 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, tadi itu apa yang ingin kita dapatkan yaitu total cost-nya kan ya dari setiap penjualannya. Oke, kita drag total cost ini ke bagian values. Nah, sudah didapatkan. Tadi juga kita sudah mendapatkan kan ketika kita mencoba secara manual caranya, yaitu 100% itu total cost-nya itu dari semua penjualannya yaitu sebanyak 200.009.208 dolar. Dan yang lainnya dapat dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, nah seperti itu. Oh iya, tadi mungkin sudah otomatis ya kita dipilih summarize datanya itu sum gitu. Kalau misalnya ingin coba yang lain, kita bisa pilih dari sini misalnya count gitu, yaitu berapa banyak sih penjualan yang telah mereka lakukan. Nah, salesperson 1 misalnya dia sudah melakukan penjualan sebanyak 71 kali gitu. Oke, kita pilih lagi sum ya. Nah, terus di sini kan ada kolomnya. Nah, kolom itu apa? Buat apa maksudnya ya di pivot table? Nah, kita bisa apa ya dari sum of total cost ini, kita bisa membaginya gitu dari beberapa suatu kategori gitu. Nah, misalnya kategorinya itu kita pilih bagian customer ya. Kita ambil ke columns. Nah, di sini muncul apa ya? Nama-nama customernya. Itu berupa tipe-tipe perusahaan ya mungkin. Oke, nah jadi di sini terlihat bahwa salesperson ini total cost-nya dari penjualan ke perusahaan furniture itu sebanyak 36.184 dolar dan yang lainnya bisa dilihat seperti itu. Mungkin juga seperti tadi kita ingin melihat count-nya ya, jumlah penjualan yang dilakukan kepada masing-masing perusahaan. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat yang salesperson 8, nah dia penjualannya itu paling banyak di hometown. Seperti itu. Nah, terus yang ingin saya coba tunjukkan itu ya. Nah, misalnya kita ingin mengurutkan ini dari urutan apa ya, penjualan terbanyak ke ukuran jumlah terkecil gitu ya penjualannya. Kita tinggal klik salah satu sel, klik kanan, sort largest to smallest. Nah, di sini kita dapatkan bahwa penjualan terbanyak itu dilakukan oleh salesperson 12, yaitu sebanyak 119 kali itu penjualan yang berhasil. Oke, nah lalu kita akan mencoba belajar fitur filter yang ada di sini. Nah, misalkan kita ingin coba apa ya? Region. Oke deh, kita filter berdasarkan regionnya ya, itu daerah penjualannya. Oke, misalnya, oh ya ini kita bisa diklik select multiple items ya, misalnya kita ingin memfilternya berdasarkan beberapa kategori. Oke, kita coba satu dulu. Misalnya yang penjualan di Northeast saja gitu. Oke, nah ini 100% 12. Total penjualan di Northeast itu, oh semuanya mungkin di Northeast ya, 100% 12. Tadi masih sama ya, 119. Seperti itu, 119 kali. Nah, ada banyak juga sales yang lain yang tidak melakukan transaksi penjualan di bagian Northeast gitu region. Oke, kalau misalnya kita coba pilih yang lain. Nah, 100% 12 tidak ada. Nah, ini 100% 3, 91 ada ya. Ya mungkin ini juga ada pembagian untuk mereka jualnya di mana saja gitu kan, atau bagaimana gitu. Kita tidak tahu ya. Itu mungkin salah satu strategi dari tim sales ini. Oke, kita pilih misalkan multiple, northwest dan southeast. Oke, oh ya ini ada beberapa ya yang menjualnya ke beberapa daerah sekaligus. Oke, lanjut. Kita coba ini klik semua lagi.
Nah, lalu apa yang ingin kita coba kemudian? Oh ya, saya akan coba memperkenalkan fitur slicer yang ada di bagian analyze. Oh ya, jangan lupa klik dulu salah satu sel di tabel pivotnya, pivot table-nya. Terus kita masuk ke menu analyze, insert slicer. Nah, slicer ini masih mirip sekali dengan filter ya. Misalkan kita coba klik yang oh ya seperti tadi mungkin produk saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kita misalkan ingin melihat penjualan sales di bagian apa ya? Oh ya, yang menjual produk chair ya, misalkan. Oke, nah ini ada total penjualannya. Jadi ini 100% 12 melakukan jumlah penjualan transaksi itu sebanyak 27 kali untuk kursi gitu ya. Tapi ini ingat tadi kan apa ya, setiap customer itu kalau kita lihat dari datanya. Nah, misalkan ini 100% 12 menjual chair. Nah, tapi ini nomor itemnya banyak kan? Nah, gitu. Jadi yang dimaksudkan di sini tuh jual apa ya? Bukan. Maaf. Jumlah total penjualan kursi gitu ya. Tapi ini tidak masuk ke jumlah kursi yang dijual itu berapa gitu. Oke. Nah, jadi hati-hati dalam apa ya? Menilik-nilik lagi data dari tabel. Terus kita bisa lihat juga yang lain gitu. Nah, selain ini kita juga bisa apa ya? Misalkan mau pilih lagi fitur yang lain, silahkan teman-teman ekspor sendiri. Oke, nah terus oh ya mau sebenarnya sudah, tapi kita mau coba ininya untuk bagian row-nya itu kita pilih date. Nah, misalkan ini apa ya? Total penjualan pada tahun 2016 itu ada sebanyak 45 kali. 2017 89 kali dan 2018 sebanyak 31 kali. Nah, ini menunjukkan ada penurunan kan ya dari performa perusahaan ini gitu dalam penjualan barang-barangnya. Oh ya, terus kita juga ini bisa klik di sini dan pilih grup. Nah, ini kita bisa memilih ingin apa sih yang ditunjukkan, misalkan ini bulan ya. Nah, ini berdasarkan bulan gitu untuk penjualannya. Biasa juga tadi kalau kita pilihnya grupnya lagi days gitu kan atau years. Mungkin kita kembali lagi ke years saja. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke salesperson summarize. Nah, mungkin kita akan coba mengambil salah satu insight ya dari data ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu performa perusahaan. Oke. Oh ya, tadi ini masih dalam keadaan ini ya, apa? Keadaan di filter gitu. Oke, nah sekarang sudah pilih semua. Nah, dari sini perusahaan bisa mengambil langkah apa sih untuk selanjutnya? Nah, dari sini kita bisa melihat ya performa tiap-tiap sales gitu. Nah, kita juga bisa memperbaiki performa salah satu sales gitu. Apa yang perlu ditingkatkan? Misalkan pada salesperson 5 gitu ya. Nah, kenapa di perusahaan Paperfry dia cuma bisa menjual sebanyak 72.000 gitu. Sedangkan di tempat-tempat lain dia bisa menjual lebih banyak. Nah, itu bisa ditindaklanjuti gitu kan untuk bahan evaluasi. Ataupun misalnya yang melakukan penjualan paling sedikit. Oke. Kita short dulu, ini dari register to smallest. Oh, sudah ya. Nah, misalkan tuh salesperson 9. Seperti itu. Nah, terus juga yang tadi oke, kita kembali ke count. Nah, di sini kita bisa lihat kan untuk total penjualan tiap-tiap apa ya produk itu, setiap sales itu mempunyai apa ya jumlah paling banyaknya sendiri. Misalkan 100% 12 itu yang memegang jumlah terbanyak penjualan share. Terus ada ini coffee table itu masih 100% 12. Coach ada 100% 11. Dinner table ada 100% 4. Showcase ada 100% masih 12 gitu. Nah, dari sini kita juga bisa dapat menyimpulkan kan
bahwa ada kemungkinan setiap sales itu mempunyai ketertarikan atau ilmu lebih gitu kan di dalam masing-masing produk, sehingga mereka bisa membranding atau memasarkannya lebih baik gitu kan, dengan pemahamannya yang lebih baik gitu mengenai produk-produk tertentu. Seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja untuk materi pivotable. Di materi selanjutnya kita akan masuk ke bagian charts atau grafik. Oke, thanks for watching. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa.